Shalom. Dari Tongkonan Sangulele Gereja Toraja, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat. Bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 17 Juli tahun 2021. Kita akan membaca Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kasih setiamu tetap kami nikmati dalam kehidupan ini, menggugah kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, tak terhitung berkat-Mu yang kami terima, juga kekuatan yang Engkau berikan untuk melewati dan menjalani berbagai pergumulan hidup. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus-Mu mengaruniakan hikmat, agar kami dimampukan untuk memahami arti firman-Mu, untuk kami berlakukan dalam kehidupan nyata setiap saat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, pembacaan kita dari Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apakah itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihani aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus dimanapun berada, dari bacaan ini kita dituntun dalam satu tema. Ingat bersyukur. Kilalai tu makkurre sumanga. Ingat bersyukur, batu kilalai makkurre sumanga. Sidang jemaat Tuhan. Kacang lupa kulitnya adalah istilah yang sering menjadi peringatan kepada seorang yang telah mendapatkan apa yang diharapkan atau berhasil. Kalimat ini dimaksudkan agar orang tersebut ingat siapa dirinya sebelumnya dan siapa yang berperan dalam membuatnya berhasil. Pembacaan kita hari ini adalah kisah seorang pengemis buta yang mendapatkan belas kasihan Yesus. Sebelumnya, Yesus tidak melihatnya karena banyak orang yang mengikuti dia. Namun si buta dengan keterbatasan yang dimilikinya
berusaha berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 38. Namun orang yang berjalan di depan justru menegur dia. Ayat 39. Teguran itu tidak menyurutkan usahanya. Ia malah semakin keras berseru dengan mengatakan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ia sangat yakin bahwa Yesus pasti akan mendengarkannya. Dan benar, Yesus berhenti dan menyuruh orang membawanya kepadanya. Dalam sekejap, ia dibuat Yesus dapat melihat. Si buta langsung memutuskan untuk mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Ayat 43. Ibu bapa dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Saat doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, sudahkah kita seperti si buta yang kembali memuliakan Tuhan dan bahkan mengikutnya? Atau kita seperti kacang lupa akan kulitnya? Ya, banyak anak Tuhan yang kadangkala seperti itu. Saat menderita dan bergumul, ia begitu rajin memanjatkan doa-doanya kepada Tuhan. Namun pada akhirnya, ketika Tuhan menjawab setiap doanya, ia sama sekali tidak peduli lagi tentang siapa yang telah melakukan hal itu kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, agar kita tidak demikian. Belajarlah bersyukur. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Mampukan kami untuk mengaminkan bahwa semua proses yang terjadi dalam kehidupan kami adalah karena campur tangan Tuhan. Sehingga kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa. Dengan demikian kami akan selalu tergugah untuk bersyukur kepadamu setiap waktu, baik dalam suka pun dalam duka. Kami percaya semua pergumulan yang kami alami dapat kami lewati hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan itu, terima kasih untuk hikmat-Mu, dan tuntun kami ke depan untuk selalu bersyukur setiap waktu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.